Nah, berarti yang B bukan jawabannya ya. Yang mana kira-kira? C, C, C. Siswa diberikan nilai super apabila membuat parasut dengan uji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. Ya, jadi diuji coba dulu pakai kerikil. Nanti kalau cocok, dijatuhkan itu tidak pecah. Nah, berarti itu yang kreatif ya. Jadi yang C ya, Bapak Ibu. Ya, Pak. Yang B tadi apa itu? Bukan kreatif tapi Kolaboratif. ya, berkolaborasi dengan temannya. Oke, ini jawabannya. Oke, selanjutnya yang nomor 3. Nah, ini rubrik penilaian terhadap kemampuan kreatif siswa dalam melakukan percobaan sesuai soal tersebut, yaitu siswa diberikan nilai sempurna bila membuat parasut dengan uji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil. Nah, hal ini dikarenakan ada unsur kreatif melalui uji coba parasut pada kerikil atau bahan lain yang masanya mendekati massa telur mentah. Itu dikatakan kreatif ya. Oke, selanjutnya nomor 3, silakan. Ya. Nomor 3, Ibu Siti Munazzilah. Silakan, Bu. Ibu Siti Lebih Munazzilah ke atas, Pak. mana? Ibu Noviana. Noviana Mayasari. Ya, silakan, Bu. Nomor 3. Mana? Ibu Lili. Ibu Lili, silakan Bu Lili. Ya, Bu. Ya, silakan Bu. Soal di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Materi IPA adalah A. Benda-benda apa sajakah yang dapat ditarik magnet? B. Apa yang kalian ketahui tentang gaya magnet? C. Mengapa peniti dalam kontak kertas dapat ditarik magnet yang di tanah di luar kotak? D. Sebutkan macam-macam magnet berdasarkan bentuknya. E. Apa yang dimaksud dengan magnet buatan? Mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Tingkat tinggi. Ya, apa Yang C. kira-kira? Yang B, C, Pak, C. yang C. Kemampuan berpikir Ya, tingkat C. tinggi itu di sini Mengapa? menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana. Bagaimana? Mengapa itu artinya nanti siswa itu diajak untuk mengetahui alasannya kan ya. Diajak untuk mengetahui alasannya. Sedangkan bagaimana berarti siswa diajak untuk mengetahui proses. Jadi kata kuncinya kemampuan berpikir tingkat tinggi itu kata kuncinya menggunakan kata tanya Mengapa dan bagaimana? mengapa dan bagaimana ya Bapak Ibu. Oke, itu kata kuncinya ya, pakai kata tanya mengapa dan bagaimana. Oke, selanjutnya yang 4. Silakan. Ya, nomor 4. Silakan Udami. Pak Ilmi, Silakan Udami. Silakan Udami. Iya, iya siap. Sebentar. Kok sini tulisannya kayak gitu. Sebentar. Aduh, kok gak ketok meripatku rek. Bu Santi hendak membelajarkan materi gelombang bunyi di kelas sekaligus ingin melakukan PTK. Pada pembelajaran yang pernah dilakukannya, banyak siswa yang tidak dapat mencapai. Aduh, Bapak saya kesulitan. Bu, kesulitan saya.
Oh Ini iya. saya lagi di kantor dinas. Ya, yang lainnya Tidak saja. kelihatan. Yang lain ya. Ya, Ibu Eka, silakan Bu Eka. Ya, iya. Kita lanjutkan. Bu Santi hendak Jangan. mempelajarkan materi gelombang bunyi di kelas, sekaligus ingin melakukan Lupa bimbel PPG. pembelajaran yang pernah dilakukannya. Banyak siswa yang tidak dapat mencapai KKM. Ia bingung masalah apa yang hendak diangkat dalam penelitian. Bu Santi mencoba membuat pertanyaan refleksi terhadap pembelajarannya. Contoh pertanyaan yang dapat membantu Bu Santi mengidentifikasi masalah PTK-nya adalah A. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perambatan bunyi? B. Apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pembelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa? C. Bagaimana cara membuktikan hubungan antara medium perambatan dan kecepatan merambat bunyi? D. Apakah kebiasaan sarapan pagi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam pelajaran gelombang bunyi? E. Bagaimana cara mendemonstrasikan gejala perambatan gelombang bunyi dan pada benda padat? Ya, yang mana Bu? Ditebak dulu kira-kira yang mana jawabannya. C, Pak. Yang C. Yang lainnya? Ada yang berpendapat lain? Yang C. Bagaimana cara membuktikan hubungan antara medium perambatan dan kecepatan merambat bunyi? Nah, di sini ada solusinya apa enggak ini? B, Pak. Kata B. kuncinya ini. Yang mana kira-kira? Ada solusi yang ditawarkan di C ini. Ada. Ada ya. Nah, kalau yang A ada solusi yang ditawarkan tidak ada. Yang B ada Bapak Ibu. Iya. Banyak siswa yang tidak mencapai KKM di materi gelombang bunyi. Supaya bisa mencapai KKM itu harus ada solusinya. Solusinya ya di B itu, yaitu strategi pemberian tugas ya. Dengan diberi strategi pemberian tugas itu nanti siswa akan termotivasi ya, sehingga nanti nilainya itu bisa mencapai KKM. Jadi yang ada solusinya yang mana? B. Yang B ya. Yang B ini ada solusinya. Solusinya mana sih Pak? Solusinya itu ini loh, pakai strategi pemberian tugas dan jenis bahan pelajaran yang diberikan. Nah, ini ya, strategi pemberian tugas. Ini ya. Yang lainnya enggak ada ya. Jadi kata kuncinya itu ketika dibuat sebuah PTK itu harus ada solusi ya, harus ada solusi yang ditawarkan. Nah, di sini tadi permasalahannya apa di sini? Tidak mencapai KKM ya kan? Banyak siswa yang tidak mencapai KKM, artinya di sini bisa dipakai untuk PTK. Nah, supaya bisa mencapai KKM apa? Yaitu obatnya atau solusinya adalah menggunakan strategi pemberian tugas. Ya. Oke, yang nomor 5, silakan. Ya, nomor 5. Bapak ini siapa? Bapak Samsuryadi, silakan Pak. Ya, silakan. Bapak jadi nggak bisa dengar nanti. Oh, Saya nyimak aja Bu. oh iya. Silakan. Iya, diganti. Bu Tatin Mulyati, silakan Bu Tatin.
Untuk menyelidiki pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman, maka seorang siswa SD melakukan percobaan dengan menanam beberapa biji kacang hijau yang diambil dari tanaman kacang hijau varietas tertentu pada 3 media tanam yang sama. Media tanam tersebut diletakkan di kamar, di halaman, dan di ruang tamu. Setiap hari pada jam 11, siswa mengamati pertambahan panjang batang dalam 3 media tanam yang diletakkan pada lokasi yang berbeda tersebut. Berdasarkan kegiatan tersebut, yang menjadi variabel terikat adalah A. Jenis media tanam, B. Pertambahan panjang batang, C. Jenis kacang hijau, D. Lokasi untuk meletakkan media tanam, E. Waktu pengamatan. Ya. Variabel apa yang ditanyakan di sini? Terikat. Variabel terikat. Variabel dalam penelitian ada berapa, Bapak Ibu? Halo, variabel dalam penelitian ada berapa? 2, Pak. Ada 3 ya, Bapak Ibu ya. Variabel bebas, terikat, dan variabel kontrol ya. Nah, sekarang yang kita bahas Apa Pak lihat Ilmi? saja, ya. Variabel penelitian Variabel ada 3. bebas, terikat, dan variabel kontrol ya. Oh, terikat dan kontrol. Kontrol. Nah, yang variabel bebas itu disebut juga dengan variabel penyebab. Ya, disebut juga dengan variabel penyebab. Variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi. Ini kata kuncinya ya. Variabel bebas itu yang menyebabkan atau yang mempengaruhi. Sedangkan variabel terikat itu adalah faktor yang diobservasi atau diukur atau yang dipengaruhi. Nah, oke, kira-kira yang dipengaruhi yang mana? Yang hijau. Ya, yang mana kira-kira? Yang mana? Jadi lokasi meletakkan media. B, Pak, pertambahan panjang batang. Itu yang dipengaruhi ya? Iya, Pak. Pertambahan panjang batang yang dipengaruhi. Iya, pertambahan panjang batang. Nah, jadi variabel terikat itu yang diukur. Nah, yang diukur di sini apanya? Pertambahan panjang batangnya. Yang menyebabkan, yang mempengaruhi yang mana? Yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi yang mana? Ini kan jawabannya. Yang diukur adalah pertambahan batang. Yang mempengaruhi Lokasi meletakkan media tanam. Lokasi untuk meletakkan media tanam. Yang mempengaruhi itu adalah di sini ya letaknya ya. Jadi tergantung dari sinar matahari itu ya. Di kamar, di halaman, di ruang tamu. Nah, yang paling itu ya yang kena sinar matahari ya. Oke. Baik, selanjutnya. Jadi sudah tahu kata kuncinya ya Pak Bu ya. Jadi variabel bebas itu yang menyebabkan, yang mempengaruhi. Nah, yang diukur itu adalah variabel terikat. Oke. Terus variabel kontrol Pak Ilmi. Variabel kontrol dia yang tidak berpengaruh. Yang tidak berpengaruh di sini yang tidak berpengaruh itu ya Waktu Media tanam. waktu pengamatan, waktu ya. Jenis media tanam loh, Pak. Ya. Ini kacang hijau. Kontrolnya di sini adalah biji kacang hijau ya kan. Biji kacang hijau. Nah, biji kacang hijau lah yang berubah-ubah itu kan panjang batangnya itu kan ya.
panjang batangnya itu. Terus yang mempengaruhi itu tempatnya. Ya kan? Yang kontrolnya adalah bijinya Kacang hijau. tadi ya. Oke, selanjutnya yang nomor 16 silakan. Yang nomor 6. Nomor Silakan 6 ya? Ibu. Nomor Iya. 6. Ibu Siti Munazila, silakan. Besi yang dibiarkan di ruang terbuka akan mudah berkarat. Hal ini disebabkan oleh A. Besi di ruang terbuka mudah mengalami penyusutan massa. B. Udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi. C. Udara yang dingin dapat membuat besi rusak. D. Suhu udara berubah-ubah. E. Besi tidak tahan udara panas. Yang mana ya? Yang mana, Bapak Ibu? Besi yang dibiarkan di ruang terbuka akan mudah berkarat. Penyebabnya apa? Yaitu karena ditebak dulu yang mana Yang kira. B ya, Pak. Yang B. B. Udara Yang B. mengandung Yang Udara B. mengandung partikel air. Ada yang B, ada yang E. Jawabannya adalah yang B ya. Udara itu mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi sehingga terjadi Korosi. korosi. Nah, korosi itu terjadi karena adanya partikel air ya yang terdapat di udara dan bergabung dengan besi sehingga besinya mengalami korosi atau karatan ya. Nah, oke, selanjutnya nomor 7 ini tulang apa ini Bapak Ibu? Tulang apa Bapak Ibu ini? ya. Kan rangka kepala, ada rangka badan ya. Badan. Di rangka badan. Rangka badan. badan. Nah, fungsinya untuk apa yang nomor 2 itu? Nomor 2 itu gambar tulang apa? Melindungi Pak Ilmi? organ Tulang. tubuh yang penting. Ya, Pak. Lindungi organ tubuh yang penting. C, Pak. Iya, melindungi organ. Tubuh yang penting. Iya, melindungi organ tubuh yang penting. Di sini kan terdapat apa saja Bapak Ibu? Paru, ya kan? Organ-organ penting itu ada di sini ya. Nomor 2 ya. Oke. Ilmi tidak diterangkan dulu jenis-jenis itu tulang apa yang di badan itu. Iya, ini Bu. Itu di gambar tulangnya. itu ya. Iya, saya besarkan ya. Oh iya. Biar bisa diamati ya. Nggih. Oke, terlihat Bapak Ibu? Ya, terlihat. Nggih. Nah, iya. Biasanya yang di UP Prites itu yang keluar itu tulang ini memang Bapak Ibu ya. Ini nanti ada lagi nanti penjelasannya detail ya. Nanti ada lagi. Detailnya ya. Kita coba ke bawah saja dulu nanti akan ketemu penjelasan detailnya ya. Oke, baik. Nomor 8. Silakan. Ya, nomor 8. Ibu Mulyani. Silakan Bu Mulyani. Tidak ada. Ibu Eka, ayo. Ibu Eka saja yang baca. Ibu Eka Zulhijjah, silakan. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh Gading di sekolahnya adalah bela diri. Untuk berlatih tenaga dalam, dia menggunakan pernapasan perut. Mekanisme inspirasi pernapasan perut adalah A. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, volume rongga dada membesar, tekanan udara rongga dada menurun, udara luar masuk paru-paru. B. Diafragma berkontraksi, volume rongga dada membesar, tekanan udara rongga dada menurun,
udara luar masuk paru-paru. C. Otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada besar, udara keluar dari paru-paru. D. Diafragma relaksasi, volume rongga dada turun, tekanan udara rongga dada dada besar, udara luar masuk paru-paru. E. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, volume rongga dada turun, tekanan udara rongga dada membesar, udara luar masuk paru-paru. Ayo. Ya. Jadi kalau bela B. diri itu pakai Diafragma pernapasan perut berkontraksi. ya Bapak Ibu ya. Pernapasan perut itu ada 2 jenis ya. Pernapasan perut inspirasi dan ekspirasi. Nah, kata kuncinya itu inspirasi dan ekspirasi itu punya kata kunci tersendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, ini coba kita lihat. Ini pernapasan dada, tadi yang ditanyakan adalah pernapasan perut. Nah, kalau pernapasan perut ini juga ada 2. Sama dengan yang dada tadi juga ada 2. Kalau inspirasi itu hasil akhirnya adalah udara itu masuk. Ya. Itu kan masuk hasil akhirnya. Kalau ekspirasi berarti udara itu keluar ya, hasil akhirnya keluar. Nah, yang kedua, inspirasi itu pasti kontraksi. Ekspirasi pasti relaksasi. Ini sudah rumus ya. Jadi kalau peristiwa inspirasi baik itu pernapasan perut maupun pernapasan dada itu pasti kontraksi. Kalau tidak percaya ini Bapak Ibu ya. Nah, inspirasi dada maupun perut itu pasti kontraksi. Relaksasi, ekspirasi pasti relaksasi. Nah, yang selanjutnya setelah kontraksi diafragmanya turun atau mendatar. Berarti nanti kebalikannya ya. Berarti kebalikannya untuk ekspirasi berarti naik atau melengkung. Volumenya membesar, tekanannya mengecil. Ya, ini inspirasi, kontraksi, diafragma turun, volume membesar, tekanan kecil, udara masuk. Saya ulang lagi. Kontraksi, ya, ini inspirasi ya, kontraksi, diafragma turun, volume membesar, tekanan kecil, udara masuk. Pak, yang dihafalin yang mana, Pak? Yang dihafalin yang inspirasi saja. Nanti ekspirasi itu adalah kebalikan dari inspirasi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu hafal yang inspirasi pasti hafal yang ekspirasi. Karena ekspirasi itu adalah kebalikannya. Jadi volumenya membesar, tekanannya mengecil, udaranya masuk. Nah, kalau kita lihat soal yang tadi, ini yang ditanyakan ekspirasi apa inspirasi? Inspirasi. Inspirasi. Kalau Jawabannya B. Diafragma berkontraksi. Dia kontraksi. Diafragmanya kontraksi. Kemudian volume rongga dada besar. Tekanannya menurun itu artinya kecil. Ya kan, udaranya masuk. Berarti B ya. Nah, oke. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi inspirasi itu diafragma berkontraksi, terus diafragmanya mendatar apa naik? Inspirasi itu mendatar atau naik? Naik. Inspirasi ayo. mendatar. Mendatar ya. Kok keliru lagi nanti ya. Oke. Nah ini Bapak Ibu. Saya ulang sekali lagi dihafalin. Inspirasi itu kontraksi. Terus diafragmanya turun atau mendatar ya. Volume membesar, tekanan kecil masuk. Kontraksi turun, volume membesar,
tekanan kecil masuk. Kontraksi, diafragma turun, volume membesar, tekanan kecil masuk. Bedanya apa sih Pak dengan yang pernapasan dada? Kalau pernapasan dada itu awalnya itu otot antar tulang rusuk, ya, otot antar tulang rusuk. Yang selanjutnya sama ya. Nah, yang pernapasan perut itu menggunakan diafragma. Itu bedanya di situ, ya. Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Oke, baik. Otot antar tulang rusuk berarti ini pernapasan apa kalau ada otot antar tulang rusuk ini? Pernapasan dada. Pernapasan dada. Kalau kontraksi berarti inspirasi apa ekspirasi? Ilmi, ya izin live dulu ya Pak Ilmi. Inspirasi. Inspirasi. J, monggo Bu. Otot berarti dada. Terus ini otot antar tulang rusuk berarti pernapasan dada. Relaksasi berarti Ekspirasi. Inspirasi. diafragma relaksasi berarti ini Pernapasan perut. Ekspirasi pernapasan perut. ekspirasi, ya kan? Nah, sudah paham berarti. Oke. Baik, selanjutnya kita ke nomor 9. Nomor 9, silakan. Ya, nomor 9. Silakan Ibu Noviana Mayasari. Kan Bu Novi. Ya. Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa. Cara pemisahan demikian ini merupakan salah satu Anginnya kok gak enak ini? contoh cara pemisahan materi dengan cara A. Filtrasi penyaringan, yang B. Sublimasi perubahan zat dari padat ke gas, C. Destilasi penyulingan, D. Kristalisasi pembentukan bahan padat dari pengendapan, E. Kromatografi teknik pemisahan campuran. Contoh ini dibaca juga ini yang contohnya. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya, ini ABCD-nya itu filtrasi, sublimasi. Saya beri keterangan ini supaya Bapak Ibu bisa menjawab. Jadi filtrasi itu nama lainnya penyaringan. Sublimasi nama lainnya perubahan zat dari padat ke gas. Menyublim ya. Kalau kita kenalnya itu menyublim ya, dari padat ke gas. Sublimasi penyublim. Ya, destilasi itu penyulingan. Kristalisasi berarti dari padat ya, pembentukan bahan padat dari pengendapan. Pengendapan. Kristalisasi padat. Ya, pembentukan bahan padat dari pengendapan itu kristalisasi. Kromatografi pembentukan pemisahan campuran. Berarti yang E, Pak. Yang mana? Yang E. Yang Penyaringan. Penyaringan, ya kan? Memisahkan ampasnya dari santannya. Dari santannya itu namanya filtrasi. Ya. Oke, ini nama lainnya ya Bapak Ibu ya, nama lainnya sehingga Bapak Ibu tahu. Oh, sublimasi itu apa? Perubahan dari zat padat ke gas. Destilasi itu apa? Penyulingan. Ya, penyulingan. Penyulingan Contoh seperti sublimasi apa Pak? Contoh sublimasi Pak Ilmi. Sublimasi perubahan zat dari padat ke gas itu Bapak Ibu Kapur barus. Bukan lama-kelamaan kan hilang dengan sendirinya ya. Maksudnya habis dengan sendirinya ya. Karena zat padatnya itu berubah menjadi gas. Jadi gas gitu ya. Destilasi itu penyulingan seperti ini loh, bahan bakar itu loh Bapak Ibu. Itu kan ada yang termasuk bensin, ada pertalite, ada itu destilasi ya. Oke, lanjut berikutnya. Ya. Berikutnya Ibu Nur Fatuha. Silakan Ibu Nur.
Fatuha. Ibu buka mikrofonnya, Bu. Iya. Ya, silakan. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Menyimpulkan kelebihan teknik perkembangbiakan tumbuhan atau hewan. 1. Tanaman yang dihasilkan memiliki akaran yang kuat. 2. Dapat menghasilkan varietas-varietas baru. 3. Kualitas tanam baru dapat diketahui setelah tanaman berubah. 4. Tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Biaya yang dikeluarkan relatif murah. 6. Umur tanaman akan lebih lama. 7. Varietas yang baru muncul belum tentu lebih baik. 8. Waktu berbuah lebih lama. Pernyataan di atas yang merupakan kelebihan teknik perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah Ya, ada secara vegetatif, ada secara generatif ya. Iya. Ini yang guru kelas 6, guru kelas 5 tahu ini ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya. Dicari yang salah dulu, Pak Ilmi. Dicari yang salah dulu. Ya, silakan. Iya. Yang salah nomor berapa? Yang salah itu nomor 2 ya, Pak. Iya, ya. Nomor 2 itu vegetatif. Nomor 2 itu vegetatif ya. Oke. Oke, terus. Tanaman dihasilkan berakaran yang kuat. 1. Terus waktu berbuah lebih lama itu termasuk kelebihan kekurangan ya Pak Ilmi ya. Nomor 8-nya. Termasuk kekurangan ya, bukan kelebihan. Kekurangan dari secara perkembangbiakan secara generatif. Waktu berbuah lebih lama. Itu gimana Pak? Termasuk kekurangan juga tak? Nggak masuk. Iya. Berarti nomor 8 salah. Ibu tadi nomor 2 tadi termasuk apa itu tadi? Vegetatif. Dapat menghasilkan varietas baru itu vegetatif. Generatif. Generatif ya. Generatif baru. Varietas baru kan generatif. Nomor 1, 2. 1, 2. 5. Terus biayanya 5 ya kan? 6. Umur tanaman lebih lama. Ya. 5 terus 6. 5 terus 6. Ya, umur tanaman lebih lama. Kalau pemahaman saya varietas baru itu kayak yang gitu. kawin apa gimana sih Bapak Ibu? Yang kawin. Generatif itu secara kawin. Secara kawin. Kalau vegetatif? Secara kawin. Tidak kawin. Contoh yang generatif itu yang bagaimana? Penanaman dengan cara biji. Terus. Contoh tanamannya mangga, padi. Nah. Terus itu Pak, yang dapat menghasilkan varietas baru. Misalnya ada mangga yang satunya enak, satunya berbuah besar, tapi yang kecil berbuah enak. Itu bukan varietas baru, Pak Ilmi termasuk. Itu kan vegetatif. Itu kan vegetatif, Pak Ilmi. Varietas baru, kayak bunga dengan teknik stek. Jadi bunganya itu ada warna putih, ada warna merah. Enggak termasuk itu. Ya Pak Ilmi. Vegetatif buatan. Nah, itu kan vegetatif. Biar Bapak Ibu jelas, saya bukakan bawahnya ya, keterangannya Nggih, ya. Pak. Nggih. Ini. Kelebihan dan kelemahannya. Ya. Kelebihan tanaman secara generatif, itu tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat, karena kawin tadi ya. Biaya yang dikeluarkan relatif murah, kemudian umur tanaman lebih lama karena apa? Karena apa Bapak Ibu? Kan berasal dari biji tadi. Akarnya kuat. Akarnya kuat. Akarnya kuat, ya kan? Terus kelemahannya. Ini menyilangkannya mungkin dengan cara penyerbukan ya Pak Ilmi ya, yang generatif ini. Iya, betul. Kelemahan
itu tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama. Kemudian varietas yang baru muncul belum tentu lebih baik. Waktu berbuah lebih lama memang. Waktu berbuahnya itu lebih lama ya. Berbeda dengan kalau pakai mencangkok ya. Mencangkok ya. Nah, mencangkok itu waktu berbuahnya lebih cepat ya. Nah, ini Bapak Ibu paham nyampe sini? Ini terkecoh dari varietas baru. dari varietas tadi ya. Nggih, Nah, Pak. ini. Oke, baik. Itu yang generatif ya. Sekarang yang nomor 11 silakan. Silakan nomor 11. Silakan Bapak Ibu, ada salah satu yang membaca. Ya, silakan. Ibu Anis, Bu Anis Sulfia, silakan Bu Anis. Mohon izin, Pak Prajana sedang berada di mobil angkutan yang sedang melaju. Dia membawa segelas air tanpa tutup yang ia letakkan di dashboard atau rak minuman. Tiba-tiba sopir angkot mengerem mendadak. Berdasarkan pemahaman Anda tentang pengaruh gaya pada gerak benda, apa yang akan terjadi pada air dalam gelas yang ditaruh di dashboard tersebut? Tumpah ke belakang ya Pak Ilmi? Ke belakang. Ya, yang mana? Ngerem. Kalau direm tumpahnya ke belakang. Bapak Ibu pernah dibonceng teman? Di dashboard Kak. Kene. Ya, dibonceng. Ya? Pernah dibonceng teman. Terus direm mendadak itu Bapak Ibu terpecah ke belakang ke atau depan? Ke depan. Tambah nutul. Tambah nutul depannya kan ya. Berarti airnya tumpah ke depan. Gitu aja Bapak Ibu ya. Jadi kita Pak Ilmi yang ke depan itu enggak gelasnya airnya tumpah ke Nah, kalau gelasnya ke depan ya airnya tumpah ke depan loh Bu. Keren lah. Ya Pak Ilmi. Airnya itu muncratnya ke depan Bapak Ibu. Oke. Ini teorinya dulu Pak Ilmi dilihat. Ya, oke. Jadi kita teorinya pakai teori kalau kita dibonceng saja itu paling gampang. Paling gampang, nggih Pak. Paling gampang ya. Seperti itu Bu Ani tak bonceng. Ya. Siku lo mobilnya remen lah wis maju. Bu Narti, jangan ngebut Bu Anis. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 12 silakan. Iya, lanjut. Ibu Erlina Febrianti, silakan Bu Erlina. Contoh peristiwa berikut yang merupakan penerapan konsep sains kaitannya dengan teknologi, lingkungan, dan masyarakat adalah penggunaan waterpass pada berkaitan dengan teknologi lingkungan dan masyarakat yang mana kira-kira? Erlin itu kipasnya kebanteran Lin, gak kerungu. Udah denger tak Bu? Gerbek-gerbek. Mana ini ya? Teknologi ada kaitannya dengan lingkungan dan masyarakat. Peristiwa teknologi ya, lingkungan dan masyarakat ada kaitannya dengan lingkungan dan masyarakat. Itu harus diurut Pak Ilmi. C. Ya, alatnya apa, terus bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat gitu loh maksudnya. Alatnya apa, terus bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat. C. Alatnya pompa air, lingkungannya persawahan, masyarakatnya petani. C ya Pak Ilmi. Penggunaan dongkrak hidrolik. Penggunaan dongkrak hidrolik masyarakat. Enggak, ya. C. Enggak, ini enggak. C. Pak, C. Yang C itu untuk masyarakat. Pompa air sebagai saran alat bagi petani. Ini kan untuk masyarakat ya. Masalahnya masyarakat. Irigasinya itu kan untuk masyarakat. Ada lingkungannya di persawahan, bermanfaat untuk masyarakat, termasuk adalah petani. Ini. Teknologinya pakai apa? Pompa air. Lingkungannya di persawahan, bermanfaat untuk masyarakat yaitu petani. Nah,
Kalau ada gambar seperti ini Bapak Ibu lihat tanda panahnya. Kalau tanda panahnya masuk seperti ini berarti inspirasi. Kalau tanda panahnya keluar berarti ekspirasi. Inspirasi tadi pasti kontraksi ya, pasti kontraksi. Kalau ekspirasi pasti Relaksasi. Oke, sudah tahu gambarnya. Sekarang silakan dibandingkan yang mana kira-kira. Saya perkecil sedikit, tidak terpotong ya. Yang mana kira-kira diperhatikan? Ya, Ibu Tatin, yang mana Bu Tatin? Yang A mungkin Bu. A, Bu, A. Gambar A, otot antar rusuk kontraksi. Yang A. Yang A. Yang A. Ya. A, otot antar tulang rusuk kontraksi. Ya. Yang A kontraksi, betul ya? Kontraksi ya. Iya. Kalau kontraksi itu Udara masuk. udara masuk, betul ya? Ya. Nah, Ya, Pak. yang B itu salah ya? Salah. Salah, Udaranya di relaksasi. mana? Relaksasi. Relaksasi. Seharusnya udara Nah, keluar. Oke, yang C itu salahnya di mana? Relaksasi Kontraksi B udara ini masuk. harusnya Kontraksinya. Iya. harusnya bukan kontraksi tapi Relaksasi. Gambar B ini benar relaksasi. Ini udaranya masuk. Udaranya masuk, Kaki salah. masuk. Udara keluar. Udaranya harusnya Ini keluar kan ya. Iya, iya. Nah, oke, yang B tulang rusuk kontraksi Seharusnya salah. relaksasi. Ya. Udaranya Berarti masuk. jawabannya yang A. itu ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Nah, urutan mekanisme inspirasi pernapasan perut. Inspirasi pernapasan perut berarti berhubungan dengan apa? Enak nih. Berhubungan dengan apa? Diafragma. Nah, yang pertama adalah diafragmanya Iya. kontraksi. Kalau kontraksi mesti mendatar atau turun kan ya. Nah, setelah itu baru yang terakhir itu adalah udaranya Masuk. dua, terus terakhirnya Tiga. yang mana? Yang ada dua, terakhir tiga. Nah, Yang B. jadi Bapak Ibu lihat dulu pertamanya dan terakhirnya Bapak Ibu. Kalau sudah bisa terjawab, enggak usah dilanjutkan. Pasti itu jawabannya ya. Nah, seperti itu untuk efisiensi waktu ya. Jadi urutan pertama itu kalau inspirasi perut berarti dia hubungannya dengan diafragma. Inspirasi berarti kontraksi. Kalau kontraksi berarti udaranya masuk. Oke. Nggak paham berarti ini ya. Oke, sekarang nah ini aksiohemoglobin ini reaksi kimianya itu Bapak Ibu hafalin saja ya. Bapak Ibu hafalin aksiohemoglobin itu adalah yang D ya. HbO2 menjadi Hb plus O2. Nah, jadi ini tidak ada rumusnya ya, ya wis. Ya ini ya, maksudnya jawabannya ya. Jadi aksiohemoglobin berarti HbO2, Hb plus O2. Sekarang lanjut berikutnya ya nomor 30. Ini di sini ada pemasukan udara. Pemasukan udara tapi di sini tidak ditentukan inspirasi apa ekspirasi atau di sini tidak ditentukan juga. Yang pasti kalau pemasukan berarti inspirasi pemasukan udara kan, udaranya masuk kan. Pasti ini inspirasi tapi di sini tidak ditentukan apakah pernapasan dada ataukah pernapasan perut. Ya kan, berarti dua-duanya ya.
Paham ya Bapak Ibu ya? Dua-duanya ini berarti. Ya. Nah, berarti otot antar tulang rusuk dan otot diafragma Berkontraksi. Berkontraksi. Otot diafragma berkontraksi, otot antar tulang rusuk berkontraksi. Yang mana kira-kira? Yang kontraksi dua-duanya. Pak. Ya, Pak. Otot antar tulang rusuk dan otot diafragma berkontraksi ya. Nah, ini ya. Oke. Jadi keduanya berkontraksi. Selanjutnya respirasi alveolus. Hal ini berkaitan dengan apa? Alveolus itu apa fungsinya Bapak Ibu? Alveolus itu terjadi tukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida atau disebut proses apa itu? Proses pertukarannya itu disebut apa? Difusi. Difusi. Jawabannya adalah C ya, difusi. Oke, selanjutnya 32. Nah, ini berarti tadi alveolus ini ya. Nah, alveolus. Nah, terjadi pada bagian nomor berapa? Yaitu nomor 2 ya. Nomor 2 melalui proses difusi. Nah, ini proses difusi nomor 2. Oke. Nomor 2 itu maksudnya alveolus ya Bapak Ibu ya. Jadi ini masih kaitannya dengan tadi. Nomor 2 ini namanya alveolus. Di alveolus terjadi difusi. Difusi itu apa? Pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Nah, sekarang urutan dari pernapasan manusia apa Bapak Ibu? Hidung. Terus apa lagi? Ada guru kelas. Hidung, faring, laring, trakea, paru-paru. Oke, hidung, faring, laring, trakea, dan paru-paru. Itu urutannya Bapak Ibu. Jangan terbalik ya. Hidung, faring, trakea, dan paru-paru. Itu urutannya. Hidung, faring, laring, trakea, dan paru-paru. Berfungsi sebagai pertukaran gas dan oksigen. Alveolus. Ya, jadi tidak usah dipikir lagi ya, kan? Pertukaran ya, pertukaran oksigen dan karbon dioksida alveolus. Nah ini, yang mana ini kira-kira? Terjadinya inspirasi. Nah, yang mana yang terjadi inspirasi? Ke atas, Pak. Berkontraksinya otot. D. Berkontraksinya otot-otot. B, Pak. D. Berkontraksinya otot-otot. D. 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 Coba. Inspirasi Kak. Berkontraksi. Inspirasi ini ya Inspirasi kontraksi. Yang B, Pak. Ini ya kontraksi, Oh, ini ya yang kontraksi B, ya. Ya, yang B. Kan kontraksi. Oke, lanjut berikutnya. Inspirasi pernapasan perut. Nah, perut berarti berhubungan dengan apa tadi? Diafragma. Berarti kontraksi. Yang ini ya. Betul Bapak Ibu. Ya, yang Kan B. diafragmanya kontraksi kan? Ya. Ya. Ya kan? Volume besar, tekanan kecil. Masuk. Nah, cocok ya. Oke. Lanjut berikutnya. Ini adalah organ-organ tubuh ya, yang termasuk saluran pernapasan yang mana? Saluran Trakea. Ke bawah sedikit, Pak. ya. Nah, yang termasuk pernapasan itu Trakea.
Trakea bronkus. Itu yang nggak termasuk hepar ya, Pak. Hepar yang Hepar nggak itu apa sih Bapak Ibu? Hati. Hati. Hepar itu hati. Punya hati Bapak Ibu? Bronkus, bronkiolus. Hepar itu hati. Vakum natalis itu di hidung itu loh. Hidung. Nah, berarti mana? Satu, natalis. 3, di mana? Bronkus, bronki. 1, 3, 5, 6. 3, 5, 6 itu termasuk ke dalam pernapasan. 1, 3, 5. Ya. Oke, kolon itu termasuk apa? Pencernaan. Ya, kan? Ekspirasi yang mana? Ekspirasi. Udara keluar, pernapasan udara keluar. Ekspirasi udara masuk tidak ya? Diafragma tidak. Ekspirasi rongga dada membesar. Ya, mengecil. Otot perut relaksasi. Diafragma melengkung. Melengkung. Otot perut relaksasi. Diafragma melengkung. Ekspirasi kan melengkung. Melengkung. Ya Bapak Ibu ya. Melengkung. Yang menurun tadi kan inspirasi. Yang naik tadi adalah ekspirasi. Ya kan? Berarti diafragma melengkung. Ya kan? Otot perut relaksasi itu pernapasan dada ya kan Pak? Melengkung. Ya, jadi di sini karena ada otot diafragma ya. Nah, di sini kita lihat ternyata dia yang ditanyakan adalah ekspirasi. Ekspirasi itu kaitannya dengan perut kan, perut itu hubungannya kan dengan diafragma, bukan ini kan ya. Hubungannya dengan diafragma ya. Jadi yang cocok adalah yang E ya. Kalau Bapak Ibu pengen lihat lagi urutannya yang ini Bapak Ibu coba lihat. Ini yang perut tadi ya. Coba lihat Bapak Ibu. Nah, yang ditanyakan kan pernapasan perut tadi ya kan, ekspirasi ya. Ya Pak. Menyebabkan apa? Menyebabkan diafragmanya melengkung. Kalau inspirasi diafragmanya mendatar. Sudah bisa terjawab Bapak Ibu? Sudah. Oke, sudah. Sip, jadi sekarang ke yang nomor 39. Ini sering sekali keluar ini ya. Ini sepertinya soal wajib ini ya. Sering, Pak. Sering banget. Sepertinya soal wajib ini ya, sering keluar ya. Oke. Yang mana? Kira-kira. Berdasarkan gambar tulang rusuk kontraksi pada peristiwa apa? Kontraksi ya jelas pada peristiwa inspirasi. Inspirasi pernapasan. Perut. Kok masih gambar saya Pak? Soalnya Pak Ilmi. Soalnya mana? Loh, masih soalnya ya gambar ini Bu. Soalnya Bu. Gambar ini masih dibahas gambar. Nah, soal di UP itu kadang bentuk gambar seperti ini. Gambar, terus Bapak Ibu berdasarkan gambar ini, ya kan, tulang rusuk berkontraksi pada peristiwa apa? Gitu loh. Inspirasi pernapasan perut. Nah, ya kan? Nah, jadi jawabannya C. Begitu Bapak Ibu. Pak, jadi belum berubah ya Pak? Di gambar pernapasan itu Pak. Memang yang dibahas ini Bu. Oh iya. Memang yang dibahas ini belum berubah Bu. Ya, jadi di UP maupun Pretest itu ada soal-soal yang berbentuk gambar Bapak Ibu ya. Nah, nanti ABCD-nya yang mana? ABCD-nya yang ini, yang bawahnya ini ya. Berdasarkan gambar ini, kontraksi yang mana? Yang ini kan, kontraksi ya. Inspirasi. Inspirasi pasti kontraksi. Kalau ekspirasi pasti relaksasi. Kan begitu ya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu?
Tidak ada? Ya. Oke. Kita ke soal update ya. Iya. Sering keluar. Oke, soal update. Soal update itu artinya dia itu pernah keluar Bapak Ibu ya. Pernapasan. Pernapasan juga, ini soal wajib sepertinya ya. Nah, kalau ada gambarnya saja seperti ini Bapak Ibu, itu panahnya keluar apa masuk? Keluar, Pak. Keluar. Kalau panahnya keluar berarti dia inspirasi apa? Ekspirasi. Kalau ekspirasi berarti awalnya apa? Dia relaksasi. Yang mana yang relaksasi Bapak Ibu? Pak. Nggak usah diteruskan kalau sudah ketemu ya. Oke. Oh, yang lainnya enggak ada yang relaksasi kok. Ya enggak usah diteruskan, sudah ketemu jawaban. Gitu. Tapi kalau enggak tahu kata kuncinya yo dibaca semua akhirnya ya. Nah, oke, selanjutnya. Ini biasanya keluar juga yaitu terkait dengan bahan energi. 2, 4 itu yang ini, kemudian 5. Nah, kira-kira perubahannya apa ini? Ini kan potensial. Ya, kan dia meluncur sendiri karena apa? Karena tempat kan ya, tempat datar ya. Nah, kemudian sambil terus gerak atau kinetik. Satu perubahan energi apa Pak Ilmi? Ya, ini perubahan energi, ada potensial, ada kinetik. Nah, saya kan ya biar tahu ya. Nah, ini ada potensial. Potensial itu energi yang dimiliki oleh suatu benda akibat adanya pengaruh tempat. Nah, tempat buahnya di atas, buah mangganya di atas. Pasti nanti kalau jatuh ke mana? Ke bawah. Wah, ya kan. Masa jatuh malah ke atas ya. Nah, itu karena pengaruh tempat. Berarti nomor 2 tadi itu energi potensial. Energi kinetik adalah energi gerak yang dimiliki oleh sebuah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Nah, berarti yang nomor 4 itu adalah kinetik. Kemudian jadilah yang nomor 5 ini listrik. Berarti C ya, potensial, kinetik, listrik. Paham ya Bapak Ibu ya? Belum paham. Belum paham. Belum paham yang mana Bu? Yang mana? Yang kok itu kok gerak juga Pak? Yang E. Yang E. Nah, cari saja Bapak Ibu yang kinetik ya. Gerak itu kan dalam bahasa Indonesia. Yang benar itu kinetik ya. Energi kan potensial, kinetik kan gitu ya. Iya Pak. Cuman kita biasanya menamainya gerak kan gitu ya. Nah, yang benar itu kinetik ya. Kinetik atau gerak? Nama lain kita Bu, gerak itu ya. Sebenarnya ya namanya kinetik gitu ya. Energi listrik. Apa penjelasannya energi listrik? Energi listrik itu ya yang energi yang berasal dari listrik. Nah, ini kan dinamo. Dinamo itu menghasilkan listrik kan gitu Bu. Dari gerakan tadi itu dinamonya muter jadinya menghasilkan listrik gitu ya. Bisa nyala. Jadinya bisa nyala kan gitu ya. Oke, lanjut nomor 3. Ini tadi sudah apa belum ya? Belum ya. Indikator melaporkan hasil percobaan. Melaporkan hasil ini berarti dia masuk ranah apa Bapak Ibu? Kemarin sudah kita bahas ya. Ini IPA tapi ya, pedagogik ya. IPA kaitannya dengan pedagogik. Apa kira-kira ini? Behavior. IPA berhubungan dengan pedagogik di penilaian ya.
Ini termasuk ke dalam ranah apa kira-kira melaporkan itu? Keterampilan, Pak. Keterampilan itu bisa dinilai dengan apa saja? Unjuk kerja. Nah, yang ditanyakan di sini adalah dia instrumennya, alat evaluasinya. Alat evaluasi itu instrumennya. Nah, keterampilan itu ini Bapak Ibu ya, coba lihat. Keterampilan unjuk kerja. Keterampilan itu unjuk kerja, instrumennya pakai daftar cek. Daftar cek, produk daftar cek, jalan portofolio daftar cek. Nah, sekarang kita ke atas. Nah, soal cerita ini berarti kan soal kan berarti checklist. Soal itu kan dia masuk ke ranah pengetahuan kan ya? Iya. Ya, ranah pengetahuan. Terus soal tes ranah Pengetahuan. Lembar soal juga ranah Pengetahuan. Lembar pengamatan ranah afektif sikap. Berarti yang enggak yang mana lembar cek? Lembar checklist. Checklist ini adalah keterampilan. Keterampilan. Yang A itu pengetahuan, C pengetahuan, D pengetahuan, yang E sikap. Sikap itu bisa dinilai dengan observasi, penilaian antar teman, jurnal. Ini sikap ya. Nah, instrumennya ini lembar penilaian diri, observasi. Kemudian unjuk kerja ini. Nah, daftar cek ya. Unjuk kerja itu keterampilan itu bisa menggunakan teknik unjuk kerja. Kemudian ada project, ada produk, ada portofolio. Kemarin sudah kita bahas tuntas ya. Ada ditanyakan sini. Nah ini, kalau pengetahuan tes tulis, tes list. Oke, lanjut berikutnya. Nomor 4, silakan. Baca. Yang bagian baca. Silakan yang mau membaca. Ibu Alpia, silakan Bu Alpia. Bu Ana Setiawan, silakan. Ibu Ana. Ibu Ana, mikrofonnya dibuka. Dua orang yang menimba air dengan cara berbeda. Amir menggunakan tali tanpa katrol. Ahmad menggunakan tali dan katrol. Jika diketahui ember yang digunakan Ahmad dan Amir sama besar, juga memiliki berat yang sama, yaitu 2 kg, serta ke dalam sumur yang digunakan sama, yaitu 12 meter, pernyataan yang benar untuk kasus di atas. A. Keuntungan mekanik Ahmad sama dengan Amir. B. Keuntungan mekanik Ahmad lebih besar dari Amir. C. Keuntungan mekanik Ahmad lebih kecil dari Amir. D. Gaya yang digunakan Amir lebih besar. D. Ahmad dan Amir memiliki gaya yang berbeda. Jawabannya A ya, Pak? Jawabannya adalah A ya, betul. Jawabannya A. Ini kan Amir menggunakan tali tanpa katrol. Ahmad menggunakan tali dan katrol. Embernya sama, ya kan? Beratnya sama, kedalamannya sama. Berarti nanti keuntungan mekaniknya juga sama, Bapak Ibu. Ya kan? Keuntungan mekaniknya sama. Oke. Keuntungan mekaniknya sama ya, pakai katrol. Lebih enteng ya pakai katrol, Pak. Iya. Terasanya lebih enteng yang pakai katrol ya, terasanya ya. Tapi keuntungan mekaniknya sama. Ya kan? Cuman maksudnya enteng. Nah, keuntungan mekanik biasanya kalau pakai katrol apa ini kalau sumur itu?
Atau seperti di gambarnya Bapak itu yang bawah. Nah, Kontrol itu tetap. kontrol tetap. Kontrol tetap kan keuntungan mekaniknya 1. Ya, keuntungan mekaniknya 1. Kalau pakai tangan juga 1. 1. Sama gitu Bapak Ibu. Ini jawabannya yang mana, Pak? Berat loh Jawabannya itu. yang ini. Maksudnya belum paham keuntungan mekanik Pak saya. Iya, betul. Nah, Karena pakai tangan itu kan lebih berat kita nimba, soalnya sudah praktek. Nimba waktu kecil itu nimba. ya lebih berat, terasanya lebih berat. Ya, tapi keuntungannya sama. Nilainya 1, Bu, sama gitu maksudnya. Oh, saya maksudnya keuntungan itu dilihat dari apanya Pak Ilmi? Kok bisa sama? Bisa sama itu nanti kalau dimasukkan rumus itu ini Bu, ini kan timbai sama, beratnya sama, ya kan? Terus kedalamannya sama, jadi keuntungan mekaniknya sama. Cuma energinya saja yang dibutuhkan lebih besar. Nah, Apa oleh sak timboe. Oh ya, keuntungannya sama-sama dapat 1 timba gitu ya Pak ya. NHM diambil ember. Karena sama, jadi keuntungan mekaniknya sama-sama, yaitu 1. Nah, gitu loh Bapak Ibu ya, maksudnya itu. Karena apa? Karena di sini timbai sama, beratnya sama, kedalamannya sama. Ngapunten Pak Ilmi niki mak-mak maklum. Ya. Enggak apa-apa, Bu. Nggih. Oke. Mbamba Bu Ani, aku mbamba gak mak maneh mbamba. Nah, keuntungan mekanik katrol tetap itu 1. Utiran. Oh, katrol. Nah, ini. Dipakai ini kan ya, menarik air dalam sumur itu pakai katrol tetap tadi ya. Oke, selanjutnya yang nomor 5. Silakan, nomor 5. Nomor 5. Ibu Dami, silakan Bu Dami. Waduh, saya itu pakai soplen, nggak bisa Iya. melihat. Bisanya jauh. Ya, oke, yang lain. Ya, Ibu Umi Widya, silakan. Nanti Bu Susi jam 7 malam tak baca semua nanti malam di rumah. Ibu Dwi Aryani. Ibu Dwi Aryani silakan. Iya, Bu. Ya. Ben melakukan refleksi terkait pembelajaran IPA yang telah dilakukan di kelas 5 dan mendapatkan hasil identifikasi masalah yaitu rendahnya kemampuan peserta didik membuat karya tentang skema daur hidup kata. Supaya dapat memperbaiki masalah tersebut, rumusan rencana tindakan yang tepat adalah rendahnya membuat karya ya. Berarti apa kira-kira ini? D. Nah, sudah jelas ya. Berarti solusinya ya pakai yang D ya, solusinya. Ya, kita pakai PJBL. Karena apa? Di soal sini adalah karya ya, karya. Berarti PJBL. PJBL itu apa Pak Ilmi ya? Kepanjangan PJBL. PJBL itu proyek yuk. Proyek ya. Kalau PBL itu berbasis masalah ya. Nah, itu. PBL itu berbasis masalah. Oke, lanjut berikutnya. Berdasarkan tabel tersebut nama benda yang digolongkan unsur. Yang mana kira-kira yang unsur itu? Yang unsur. Etanol. Etanol termasuk unsur. Klorin apa ya Pak? Klorin unsur. Terus? Itu kecuali glukosa. Ini dilihat dulu. Kecuali atau enggak ini? Enggak ya? Berarti Klorin. Klorin ya. Pak berarti. Jawabannya adalah yang E ya.
Belerang. Yang bukan unsur itu yang mana Bapak Ibu yang bukan unsur? Etanol yang bukan unsur. Ya, etanol itu bukan unsur ya. Kemudian yang bukan unsur lagi adalah glukosa. Ya. Itu bukan unsur. Oke, keterangannya di mana Pak? Keterangannya ada di ini ya. Sudah saya beri dan sudah saya taruh di LMS ya Bapak Ibu ya. Ada keterangannya ya. Ini. Glukosa itu merupakan senyawa. Ya kan? Kalau etanol itu merupakan dia senyawa organik. Ya kan? Nah, yang ditanyakan tadi kan bukan senyawa kan? Tapi unsur. Nah, unsur itu apa sih? Zat tunggal yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Ya, itu disebut dengan unsur. Ya. Ini yang termasuk unsur adalah kecuali etanol dan glukosa ini kan masih bisa dipecah loh Bapak Ibu ya. Kan glukosa itu C6H12O6 kan ya. Maka dia kan campuran jadi senyawa dia. Senyawa. Etanol itu kan C2H5O. Kalau oksigen kan O2. Nah ini zat tunggal atau disebut dengan Oke, selanjutnya yang nomor 7. Metode ilmiah. Metode ilmiah yang pertama apa Bapak Ibu? Kalau kita menyusut metode ilmiah merumuskan Masalah. Merumuskan masalah. Ya kan? Berarti yang pertama adalah mengerti. 3. Kemudian mengumpulkan data. Habis merumuskan masalah terus Menyusun hipotesis. Menyusun hipotesis. Habis menyusun hipotesis terus Mengumpulkan data. mengumpulkan data. Mengumpulkan data. Terus Melakukan percobaan. Melakukan percobaan. Melakukan percobaan. Menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan. Menguji kesimpulan. Menguji kesimpulan. Berarti jawabannya yang mana Bapak Ibu? 3, 2, 4. Yang apa? 3, 2, 4. Ya. 3, 2, 6, 4 apa 3, 2, 4? 3, 2, 4. 3, 2, 4. Nah ini. Merumuskan masalah, mengumpulkan data, menyusun dugaan sementara. Nah, berarti yang mana kira-kira? Yang C, Bapak Ibu. Yang C. Coba diturunkan, Pak. Sampai C. 3, 2. Oh, berarti 3, 2, 6. Tadi lah merumuskan masalah terus mengumpulkan data. Tadi bukan hipotesis di salah. Ya. 3, 2, 6 yang C itu, Pak. 3, 2, 6. Maaf. 4 apa? Kan merumuskan masalah. Yang kedua menyusun hipotesis. Hipotesis. Mengumpulkan data. Mengumpulkan data dulu apa melakukan percobaan? Mengumpulkan data. Ya. Eksperimen dulu itu. Kalau yang C itu kan melakukan percobaan itu, Pak. Yang 6-nya? Ya, kan melakukan percobaan dulu, eksperimen, habis hipotesis. Eksperimen terus dikumpulkan ya. Oh, gitu ya. Iya. Masa kita mengumpulkan data dulu baru eksperimen. Dan datanya dari mana? Mengumpulkan data dulu, Pak. Merumuskan masalah, mengumpulkan data, menyusun dugaan sementara.
Merumuskan masalah. Ya, merumuskan masalah, menyusun Ya. hipotesis, ya kan? Mengumpulkan data. Merumuskan masalah, mengumpulkan data, baru menyusun dugaan sementara. Ya. Merumuskan masalah, terus hipotesis. Mengumpulkan data dulu, Pak. Itu Loh. langkah-langkahnya mengumpulkan data dulu, Pak. Ini mengumpulkan data itu maksudnya itu ini diloncati Bapak Ibu yang mengumpulkan datanya ini ya. Jadi mengumpulkan data di sini itu mengumpulkan data sekaligus dianalisis. Ya, sekaligus dianalisis berarti itu masuknya ke Nomor 5. gitu Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham. Masuknya itu ke nomor 5. Jadi 1 ini loh. Merumuskan masalah, hipotesis, Menyusun dugaan sementara. terus melakukan percobaan, terus mengumpulkan data dan analisis. Itu berarti Oh, jawab. yang nomor 2-nya dilompati langsung nomor 3 ya, Pak? Iya, nomor 3. Mengumpulkan data di sini kan analisis, ya kan? Oke, Pak, oke. Kecuali kalau mengumpulkan data dan keterangan tanpa analisis. Nah, itu berarti dia nomor 2. Nah, berarti dia C ya jawabannya. Oke, selanjutnya. Ini apa Bapak Ibu jawabannya Idul Fitrinya itu mesti ini ya, Idul Fitri, Idul Adha itu mesti beda ya. Maju apa mundur Bapak Ibu? Maju. Maju kan ya? Ya. Itu alasannya apa itu? Alasannya karena jumlah hari dalam setahun kalender Hijriah itu 354. Sedangkan tahun Masehi itu 365. Makanya kalau Masehi itu mesti tetap. Natal itu ya mesti tetap tanggal 25. Tapi kalau Hijriah dia akan mundur. Maju maksudnya ya, kok mundur. Dia akan majunya kurang lebih 11 hari kurang lebih ya. Jadi di sini perbedaannya itu yang ini ya Bapak Ibu. Yang mana? Yang atas ya. Yang lebih banyak itu yang Masehi apa Hijriah sih? Yang Masehi. Masehi. Kenapa kok Masehi itu tetap? Ya karena dia jumlahnya lebih besar, sedangkan Hijriah itu lebih kecil sehingga dia terus maju. Berputar, ya berputar. Ya, berputar. Ya. Ini kan didasarkan pada Masehi kan? Aren, lawan apa ya? Penggerebong di Laut Arab. Ini tadi 300. Berdasarkan tabel dan hasil percobaan tersebut, pernyataan yang paling tepat adalah yang paling tepat, Bapak Ibu. Yang paling tepat, nilai konduktivitas itu nilai yang paling bagus itu yang paling tinggi, Bapak Ibu. Konduktivitas yang paling tinggi itu dia bisa menghantarkan panas paling bagus. Nah, berarti yang mana kira-kira yang paling bisa menghantarkan panas paling bagus? Tembaga. Tembaga dulu ya. Terus yang kedua apa di sini? Kuningan ya. Setelah itu besi. Setelah besi? Baja. Setelah baja? Timbal. Timbal berarti yang terakhir ya. Ya. Nah, timbal merupakan isolator yang baik. Benar apa salah ini? Salah. Salah. Oke. Terus yang mana kira-kira jawabannya? Satuku tembaga. Kemampuan menghantarkan panas pada kuningan lebih baik dibanding besi. Kuningan lebih baik dibanding besi, betul ya? Kuningan lebih baik dibanding besi.
Kuningan kan Iya. 109, besi 73 berarti Iya. 2 betul Iya, ya? benar. Nah, Benar, yang nomor tembaga 2. merupakan konduktor yang baik dibanding timbal dan kuningan. Tembaga itu Benar. benar ya? Tembaga Ya. Tinggi. 385, Paling jadi dia tinggi. lebih baik daripada timbal dan kuningan. Ya, Karena berarti dia paling tinggi, jawabannya Pak. adalah 2 dan 2 dan 3. Ya, A. Ya, A. aktivitas itu seperti itu yang paling bagus ketika menghantarkan panas itu yang jumlahnya paling tinggi. Pak, mohon maaf, isolator itu apa, Pak? Isolator itu adalah dia Menghantar. tidak bisa menghantarkan panas ya. Biasanya Bapak Ibu kalau ada sotil apa itu yang dipakai untuk goreng itu? Yang Susu. Namanya apa itu? Yang kita pakai ketika goreng. Susu, sotil, susu. Bella. Isolatornya pakai apa biasanya? Pegangannya? Kayu. Kayu atau plastik ya? Ya. Kenapa kok pakai itu? Karena tidak mudah menghantarkan panas. Ya. Kalau semuanya pakai besi, waduh ya, tangan kita Cepat juga panas nanti ya. Nah, itu antara isolator dan konduktor ya. Oke, Berarti lanjut. konduktor kebalikannya ya, Pak? Iya. Konduktor yang bisa menghantarkan. Ya, yang bagus mengantarkan panas, isolator itu yang tidak bisa mengantarkan panas ya. Oke. Ini Bapak Ibu, ada seperti ini. Nah, coba kita lihat. Nah, ada grafik seperti ini Bapak Ibu. Wadah A sama wadah B. Ayo, ada yang baca silakan. Sekolah mata Wita. Silahkan, ada yang baca. Ceklok tadi, Bu Nurfatu. Ibu Rafika, silakan Bu. Kalau belum ceklok ya. Ya, silakan. Bu Rafika, silakan. Siswa Pak Rizal melakukan percobaan lama pemanasan terhadap perubahan suhu dalam bentuk derajat Celcius. Jika diketahui massa air wadah A 750 mili dan wadah B 100 mili, maka diperoleh hasil percobaan sebagai berikut. 1. Wadah A memerlukan kalor yang sama daripada B. 2. Perubahan suhu total wadah B 67 derajat Celcius. Dibaca semua ini sampai 5 ya Pak ya? Oh iya ya. Baca semua silakan. Perubahan suhu total A 45 derajat Celcius. 4. Wadah A memerlukan kalor lebih besar daripada wadah B. 5. Wadah A memerlukan kalor lebih kecil daripada B. Gimana ya kira-kira? Ya, kira-kira gimana ini jawabnya Bapak Ibu? Yang A itu masanya berapa itu? Masanya 750 ml ya? Yang B itu 100 ml. Berarti yang paling berat yang mana ini masanya? Yang A kan ya. Nah, yang A. Kemudian di sini suhunya. Nah, pertanyaan di atas yang paling benar adalah wadah A memerlukan kalor yang sama daripada B. Salah. Salah, soalnya berbeda ya. sudah. Berbeda, masanya sudah berbeda kan ya Bapak Ibu ya. Jadi jelas. Terus yang B, yang nomor 2. Nah, perubahan suhu total wadah B 67 67 derajat Celcius, B-nya itu 67 derajat Celcius. Itu dari mana Bapak Ibu diperolehnya? Dari yang awal itu berapa itu? Kipas. Yo, belum. 96. Awalnya ini berapa ini kira-kira? Awalnya ini coba kita lihat ya. Jadi kan di situ awalnya itu adalah ini Bapak Ibu ya. Awalnya itu dia kan dari 29 ya.
Yang paling atas itu 96 ya. Berarti selisihnya berapa? 67 kan. Inilah Bapak Ibu ya. 96 kan ini ya. Kelihatan Bapak Ibu? Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya, saya besarkan ya, saya besarkan. Nah, ini. 96 ya, kelihatan ya, terlihat ya. Terlihat 96. Iya. Yang Iya, ada Pak. A itu, Pak. Awalnya kan 29 ya. Nah, berarti 96 dikurangi 29 berapa? 67 kan? 67. Betul berarti kan? Yang ini betul kan ya? Perubahan suhu totalnya adalah 67. Betul ya? Yang A. Coba lihat. Yang A. Mulai 27 ya. Sampai 72. 72 dikurangi 27 berapa? 45. 45. Betul ya? Betul kan? Betul. Ya, wadah A memerlukan kalor lebih besar, jelas. Kalornya lebih besar Karena masanya lebih besar. Masanya lebih besar. Maka jawabannya adalah 2, 3, 4. 2, 3, 4 ya, Bapak. Nah, C 2, 3, 4. 4. Gitu ya. Cara ngitung suhu total bisa tadi Bapak Ibu ya. Bisa ya. Jadi atas ini dikurangi yang ini ya. Kurangi awal. Ya, dikurangi awal. Akhir dikurangi awal ya, seperti itu. Oke Bapak Ibu, karena waktu kita sudah selesai, kita sambung. Kita sambung di kuisis atau soal-soal yang lainnya ya. Bisa di-download tuh Bapak Ibu, sudah ada di tadi kuisis yang apa itu ya nggak bisa dibuka, Pak. Tapi sudah saya coba berkali-kali. Yang saya kirim barusan nggak bisa dibuka. Yang sebelumnya 1, tapi yang lain sebelumnya itu sudah saya gabungin di situ Bu. Itu makanya saya linknya saya kirim ulang ya. Itu ada 72 soal. Nanti dipelajari lagi pedagogik. Pedagogik itu paling banyak keluar. Jadi kuasai pedagogik itu sudah Bapak Ibu 60% sudah mendekati lulus. Ya. Amin ya Allah. Amin. Lebihnya itu yang profesional ya. Lebihnya itu yang profesional. Jadi pedagogik itu tolong dikuasai dengan baik ya. Besok itu waktunya tryout ya Bapak Ibu ya. Tryout-nya itu modelnya gimana Pak? Tryout-nya itu ada kuisis dan Google Form. Ya, tryout-nya itu kuisis dan Google Form. Pak, kemarin saya ngisi kuisis berkali-kali, kita coba. Maksudnya udah pernah terus diisi lagi itu nggak apa-apa ya? Dicoba terus gitu. Ya, enggak apa-apa Bu. Apalagi kalau mendekati pretest atau UB itu dicoba lagi biar ingat ya, ingatannya itu kuat biar. Jam berapa besok Pak? Pak Ilmi ke apa ya kalau tesnya Pak Ilmi yang ngerjakan? Setuju Bu, setuju. Biar Pak Ilmi aja yang ngerjakan. Itu kalau saya ngerjakan berarti nanti dapat tunjangan saya Bu. Ya, gimana kira-kira? Ininya jadi joki gitu ya Bu. Iya. Yang dapat tunjangan saya nanti gimana ya? Sampai hari ini belum keluar ya Pak Ilmi ya, kita dapat tempat TUK-nya di mana nggih? Nanti balik lagi. Ya, yang penting gini Bu, yang penting dicek terus. Nanti kalau sudah keluar ya kita ini kan ya. Jadi kadangkala itu ada mundurnya, tapi kan saya belum mendekati kan ini kan ya. Saya ada waktu masihan ya. Gresik itu ada 5, SMA 1 Gresik, SMA 1 Manyar, SMK Cerme dan SMA Cerme. Nah, dapat Cerme aku ke Pak Helmi dulu aja. Apa itu Bu? TUK, Kabupaten Gresik. Baik, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kembalikan ke Bu Susi. Silakan Bu Susi. Pak, materi yang ini di-share Pak ya. Insya Allah. Loh, materinya sudah ada di LMS Bu? Iya Pak.
sudah ada di LMS, nanti Bapak Ibu bisa download. Ada yang masih belum bisa masuk LMS dah? Sudah kan ya? Sudah semua ya? Sudah bisa masuk? Paling Dami Bu Sunarti senyum-senyum tuh. paling Bu Dami masuk. udah masuk LMS belum? Iya, paling belum masuk paling Bu Sunarti. Ya. Tugasnya banyak loh Pak, ya Pak. Ya, yes, mudah-mudahan lulus semua ya, Bapak Ibu ya. Amin. Ya, Ya, amin. mudah-mudahan Pak. Terima kasih doanya. Lulus. Pokoknya Lulus semua kita silakan. koordinat. Kalau sering terbiasa mengerjakan soal, ada soal pasti bisa jawab, Bapak Ibu ya. Amin. 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 Jalaran iso saka kulino dari ngono ya. Oke, Pak. Leres. Coba nanti bisa ya. Kalau nggak pernah mencoba ya nggak Pak Ilmi nanti Kulino sama Pak Ilmi nanti bisa terus nonton Pak Ilmi. Aduh, Ibu. Baik, baik. Nah, silakan Bu Susi, ditutup Bu Susi. Iya. Terima kasih Pak Ilmi untuk materi pada siang hari ini. Nah, lumayan ya. Nah, nanti kita akan berjumpa kembali di malam hari pukul 19 ya. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Nanti kita berjumpa kembali bersama Ibu Dewi di di malam hari ya. Nah, untuk siang hari ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat. Tetap Terima jaga kasih, Bu kesehatan. Siti. Karena sebentar lagi akan menghadapi hujan ya. Jaga kesehatannya. Semoga rezeki kita untuk lulus ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.